Sejarah singkat teropong. Teropong pertama kali diciptakan oleh Hans Hypersey pada tahun 1608 dengan nama The Dutch Vertiefd Glas. Teropong pertama tersebut yang dibuat dengan 2 lensa dalam tabung yang terbuat dari kayu. Teropong yang diciptakan oleh Hans Hypersey tersebut hanya dapat melakukan 3 kali pembesaran saja. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk memperbesar gambar objek jauh dengan cara mengumpulkan cahaya dan membentuk gambar di dalam mata teropong. Teropong sendiri memiliki beberapa bagian penting yang perlu dipahami. Bagian-bagian teropong meliputi lensa objektif, prisma, lensa okuler, tube teropong, dan fokus teropong. Masing-masing bagian memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda dalam membantu penggunaan teropong secara efektif. Berikut beberapa penjelasan dan fungsi bagian-bagian teropong tersebut. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler ini adalah bagian teropong yang berfungsi untuk memperbesar gambar yang telah dikumpulkan oleh lensa objektif. Lensa ini terletak di bagian belakang tube teropong dan merupakan lensa yang paling dekat dengan mata pengguna teropong. Lensa okuler biasanya memiliki pembesar tetap dan ukuran yang bervariasi tergantung pada jenis teropong yang digunakan. Selain itu, beberapa teropong modern dilengkapi dengan lensa okuler yang dapat diganti-ganti untuk mendapatkan pembesaran yang berbeda-beda. Lensa objektif adalah bagian teropong yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari objek yang diamati. Lensa ini biasanya berbentuk kubah dan terletak di ujung depan teropong. Semakin besar diameter lensa objektif, semakin banyak cahaya yang dapat dikumpulkan sehingga gambar yang dihasilkan menjadi lebih terang dan jelas. Selain itu, lensa objektif juga berperan dalam menentukan besarnya pembesaran teropong. Semakin besar diameter lensa objektif, semakin besar pula pembesar yang dapat dicapai oleh teropong. Yang ketiga adalah prisma. Prisma adalah bagian teropong yang berfungsi untuk membalikkan arah cahaya yang masuk ke dalam teropong. Dengan demikian, prisma membantu pengguna teropong melihat objek yang diamati dengan posisi yang benar. Tanpa adanya prisma, gambar yang dihasilkan akan terbalik atau terbalik lintang. Prisma juga berperan dalam mengurangi panjang tuba teropong. Dalam teropong modern, prisma Porro digunakan untuk membalikkan arah cahaya sebanyak 2 kali sehingga panjang tuba teropong dapat diperpendek tanpa mengurangi kualitas gambar yang dihasilkan. Yang keempat adalah fokus. Fokus adalah bagian dari teropong yang berfungsi untuk mengatur jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Fokus harus diatur dengan benar agar gambar yang dihasilkan teropong menjadi tajam dan jelas. Beberapa jenis teropong memiliki sistem fokus yang berbeda-beda, seperti fokus sentral atau fokus individual. Sistem fokus yang baik untuk memudahkan pengguna untuk mengatur fokus dengan cepat dan akurat. Dari gambar di samping ini, bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata diperkecil dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya tegak dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi.